kita telah berbicara tentang iman dan harapan dalam Perjanjian Baru dan dalam gereja perdana. Namun selalu jelas bahwa kita bukan hanya merujuk ke masa lampau, sebab seluruh perenungan kita menyangkut kehidupan dan kematian manusia pada umumnya, dan karenanya juga menyinggung kita di sini dan sekarang ini. Meskipun demikian, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah bagi kita iman Kristiani juga merupakan pengharapan yang mengubah dan mendukung hidup kita? Apakah pengharapan bagi kita performatif, yakni suatu pesan yang juga membentuk hidup kita sendiri menjadi baru? Ataukah hanya informasi yang sementara itu kita sisihkan dan yang kini tampaknya telah digantikan oleh informasi-informasi yang lebih baru? Sambil mencari suatu jawaban, kita mau bertitik tolak dari suatu bentuk dialog klasik yang dipakai dalam ritus pembaptisan untuk menerima anak yang baru lahir ke dalam komunitas umat beriman dan kelahirannya kembali dalam Kristus. Pertama-tama, imam bertanya nama apa yang dipilih orang tua untuk anaknya, dan kemudian bertanya, apa yang kamu minta dari gereja? Dan dijawab, iman. Dan iman memberi apa kepadamu? Hidup kekal. Dengan tanya jawab ini, orang tua mencarikan pintu memasuki iman bagi anaknya. Persekutuan dengan komunitas umat beriman. Sebab dalam iman mereka melihat kunci kepada hidup kekal. Dalam kenyataan, baik sekarang maupun dahulu, inilah yang terjadi dalam pembaptisan bila seseorang menjadi Kristen. Bukan sekedar suatu penerimaan dalam komunitas. Bukan hanya diterima ke dalam gereja. Orang tua mengharapkan lebih bagi si anak yang dibaptis, yaitu agar iman yang merupakan dasar tubuh gereja dan sakramen-sakramennya akan memberikan hidup kepada anak mereka, yakni hidup kekal. Iman adalah substansi pengharapan. Namun sekaligus timbullah pertanyaan, apakah kita sungguh menginginkan ini, yakni hidup kekal? Mungkin banyak orang sekarang ini menolak iman hanya karena bagi mereka hidup kekal tidak patut diinginkan. Mereka menolak hidup kekal tetapi menerima hidup sekarang ini, dan karena itu hidup kekal rupanya lebih merupakan penghalang. Meneruskan hidup untuk selamanya tanpa akhir rupanya lebih dilihat sebagai hukuman daripada anugerah. Pasti orang ingin menunda kematian selama mungkin. Namun, hal hidup tanpa batas ini, bila segala sesuatu dipertimbangkan, hanya akan tampak sangat menjemukan dan akhirnya tak tertahankan. Hal ini dengan tepat misalnya juga dikatakan oleh salah satu bapa gereja, Santo Ambrosius, dalam khotbah pada pemakaman untuk saudara Satirus yang meninggal. Memang maut tidak ada dalam kodrat, tetapi telah memasuki kodrat. Sejak awal Allah tidak mengadakan maut, tetapi memberikannya sebagai obat. Kehidupan umat manusia mulai menyedihkan, sebab pelanggarannya dihukum dengan kerja berat sehari-hari dan dengan keluh kesah yang tak tertahankan lagi. Kejahatan harus diakhiri agar kematian mengembalikan apa yang kehidupan telah kehilangannya. Kekekalan lebih merupakan beban daripada anugerah apabila rahmat tidak menyinarinya. Sebelumnya, Ambrosius sudah mengatakan, maka maut jangan disesali, karena merupakan sebab keselamatan umat manusia.